Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang nabi yang benar. Mari kita perhatikan firman Tuhan dari Keluaran 7 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah satu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Dari firman Tuhan yang kita baca ini, ada dua poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, perhatikan ayat yang ketujuh. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Artinya apa? Kalau nabi yang benar yang dipilih oleh Allah, sudah pasti Allah mau berfirman kepadanya. Tetapi sebaliknya, kalau nabi-nabian Allah tidak mau berfirman kepadanya. Jadi, kalau umat Kristen mau mengerti bahwa seseorang itu adalah nabi yang benar, tandanya adalah Allah mau berfirman kepadanya. Kalau Allah tidak pernah berfirman kepadanya, itu namanya nabi-nabian. Di dalam Injil Matius 7 ayat 15 inilah yang dikatakan nabi palsu. Dan terhadap nabi palsu ini umat Tuhan harus waspada. Sebab firman Tuhan sudah berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tanda-tanda kenabian ini penting sekali umat Kristen mengerti. Kenapa? Sebab kalau dia bukan nabi tapi mengaku sebagai nabi, ini berbahaya sekali. Bisa membuat manusia tersesat. Karena pada umumnya umat Kristen percaya kalau nabi yang berbicara pasti terjadi. Dan kalau ternyata perkataannya hanya bohong dan menyesatkan, bukankah ini bisa membuat umat Tuhan tersesat dan masuk neraka? Oleh karena itu umat Tuhan harus waspada dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Yang kedua, perhatikan ayat yang ke-8 yang berkata, tunjukkanlah suatu mukjizat. Artinya apa? Kalau nabi yang benar yang dipilih oleh Allah sudah pasti disertai dengan tanda dan mukjizat. Tetapi kalau nabi-nabian tidak ada satu mukjizat pun yang dia lakukan. Jadi kalau umat Tuhan mau mengerti bahwa seseorang itu adalah nabi yang benar, tandanya adalah disertai mukjizat. Kalau tidak pernah melakukan mukjizat, itu namanya nabi-nabian atau nabi palsu. Dan terhadap nabi palsu ini umat Tuhan harus waspada. Yang terakhir, tujuan mukjizat dinyatakan adalah supaya Firaun percaya bahwa Musa adalah nabi yang diutus Allah. Jadi kita perhatikan, setiap nabi yang diutus Allah sudah pasti disertai dengan mukjizat, karena mukjizat itu adalah tanda bahwa orang itu diutus oleh Allah. Kalau ada orang yang berkata, inilah nabi yang benar, tetapi tidak pernah melakukan mukjizat, umat Kristen harus menolaknya dan jangan pernah percaya. Jangan lupa like, subscribe, tekan sekarang juga ya tombol merah.